Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom Meet ini untuk membahas tentang soal nilai luhur sosial budaya sebagai tuntunan. Baik, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, yang pertama ada Cantika Andriani Rahmana dengan NIM 2317574. Yang selanjutnya ada Dea Widya Rizky dengan NIM 2317729. Dan yang terakhir ada Juniatu Zulfah dengan NIM 2317905. Baik, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh di next. Yang soal pertama ada apa kekuatan konteks sosial kultural atau nilai-nilai luhur budaya di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terkait kekuatan konteks sosial kultural ataupun nilai-nilai luhur budaya ini, di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menerapkan nilai-nilai luhur kearifan budaya seperti pentingnya pendidikan masyarakat. Salah satunya yaitu sikap gotong royong. Nah, sikap gotong royong ini kerap kali menjadi bagian nilai-nilai luhur budaya. Hidup di dunia ini tentunya membutuhkan keterampilan sosial untuk dapat berhubungan dengan lingkungan sekitar. Manusia ini hidup seperti saling membutuhkan. Maka dari itu, sikap gotong royong perlu ditanamkan dari mulai hal kecil, seperti membantu ketika dibutuhkan oleh orang lain, ataupun melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Baik, yang selanjutnya ada soal kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Teh Dea. Selanjutnya, yaitu bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan. Adapun kearifan budaya yang terdapat di daerah saya yaitu tradisi ngarot. Tradisi ngarot merupakan salah satu upacara adat yang dimana sebagai ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam. Tradisi ini terdapat di Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Tradisi ngarot ini bermaksud untuk mengharapkan kesuburan tanah, menyelamatkan atau lebih tepatnya mensejahterakan warga desa, mengharapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hasil produksi pertanian itu dapat melimpah, mengumpulkan para muda-mudi yang akan diberikan pekerjaan tentang program pembangunan di bidang pertanian. Selain itu, tradisi ngarot juga bertujuan untuk membina pergaulan yang sehat di antara muda-mudi atau remaja agar dapat saling mengenal, saling menyesuaikan sikap, dan tingkah laku yang luhur sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan nenek moyang. Nah, selanjutnya ada tradisi ngarot ini merupakan sebagai upaya generasi muda untuk mempertebal ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi budi pekerti, berkarya, berpartisipasi kepada pembangunan desa, kerjasama antar masyarakat desa, menciptakan rasa gotong royong, dan saling menghargai orang lain, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya ada tahapan tradisi ngarot dalam pelaksanaannya yang memiliki beberapa tahap, seperti yang pertama ada persiapan ritual sesajen dan doa menjelang ngarot sehari sebelumnya di ruang khusus di Balai Desa Lelea Indramayu. Nah, yang kedua ada persiapan merias pengantin ngarot atau terutama itu wanita yang membutuhkan proses yang relatif lama di rumahnya masing-masing. Nah, selanjutnya yang ketiga, para pengantin pria dan wanita memasuki pelataran rumah kepala desa atau kuwu lelea. Berkumpul semua utusan dari berbagai tempat. Nah, yang keempat ada penerimaan dan persiapan pawai bersama seluruh pengantin, para aparat desa, dan tim penggerak PPK dihibur dengan tanjidor. Dan yang kelima ada pawai keliling jalan desa sebelum memasuki area balai desa. Nah, selanjutnya ada yang keenam, rombongan masuk ruang balai desa mengikuti upacara adat. Nah, selanjutnya ada yang ketujuh, pidato kepala desa dan peresmian ngarot dengan secara simbolis memukul gong dan
memercikan air ke kepala para pengantin wanita. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu acara hiburan, yaitu topeng di dalam balai desa, ronggeng ketuk, dan tanjidor di halaman balai desa. Adapun relevansi budaya tradisi Ngarot, yaitu relevansi kegiatan budaya dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara Pendidikan dan Pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dari kegiatan budaya mengandung banyak nilai-nilai budaya yang dapat diambil dan diajarkan kepada peserta didik. Di antaranya yang pertama yaitu nilai religius atau keagamaan. Dari acara yang tercermin dalam tradisi Ngarot itu terdapat doa. Doa bersama yang dipimpin oleh Lebe pada acara selamatan yang merupakan bagian akhir dari rangkaian tahapan dalam upacara Ngarot. Yang kedua ada nilai sosial, yaitu tercermin dari keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan upacara Ngarot. Mereka saling bantu demi terlaksananya upacara Ngarot itu terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, nilai budaya, yaitu banyak sekali nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Ngarot tersebut yang bisa diajarkan kepada peserta didik, yaitu seperti tingkah laku yang luhur sesuai dengan nilai-nilai budaya nenek moyang tersebut. Baik, terima kasih Teh Juni atas penyampaian materinya. Yang selanjutnya ada dari Teh Cantika. Mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Yang ketiga ada soal mengenai sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan tingkah laku peserta didik di kelas atau sekolah yang kelompok kami sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Kelompok kami mengacu pada salah satu kesimpulan yang dapat memperkuat penguatan siswa di kelas, yaitu diterapkannya konteks sosial budaya, yaitu 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam, dan juga nilai gotong royong. Next slide. Yang pertama ada 3S. Kelompok kami menyepakati kegiatan 3S ini sangat sederhana untuk dilakukan dan dapat diberikan manfaatnya bagi pembentukan karakter siswa menjadi lebih baik lagi di sekolahnya. Adapun makna dari senyum, sapa, dan salam ini, yang pertama, senyum merupakan ekspresi wajah yang menunjukkan gerakan bibir atau kedua ujungnya. Kebanyakan orang senyum berarti menampilkan rasa kebahagiaan atau senang. Jadi anak-anak, jika dibiasakan untuk senyum, antar siswa maupun guru itu menggambarkan rasa bahagia yang baik lagi. Yang kedua ada salam dapat diartikan sebagai pernyataan hormat, damai, selamat kepada orang lain. Di sini anak murid dibiasakan untuk salam baik ketika datang maupun pulang dan juga berinteraksi saat maupun dalam kegiatan ataupun tidak di lingkungan sekolah. Yang ketiga ada sapa, yaitu perkataan untuk bertegur sapa dengan orang lain. Jadi, anak murid yang ada di sekolah itu dibiasakan untuk saling menyapa agar sesama murid itu bisa saling berinteraksi dan mengenalkan interaksi budayanya. Next slide. Baik karakter 3S yang dapat diterapkan di sekolah, baik oleh guru maupun siswa dalam budayanya. Dalam guru dan karyawan maupun staf para pengajar, seperti menyambut kedatangan siswa di pagi hari dengan penuh keramahan. Guru atau staf para pendidik bisa melaksanakan baris berbaris di depan gerbang sebelum kegiatan dengan menyalami siswa yang datang secara satu persatu. Yang kedua, guru dan tenaga pendidik lainnya memasuki ke dalam kelas untuk mengucapkan salam, menyapa dengan sopan, dan berperilaku santun kepada siswa. Dan yang ketiga, guru dan tenaga pendidik harus berhati-hati dalam bersikap dan berucap karena menjadi teladan bagi siswa di sekolah. Dan yang keempat, selain guru dan juga tenaga pendidikan, siswa juga
harus dibiasakan untuk terus membangun budaya 3S dengan sesama antar temannya, baik sikap ataupun perbuatan. Lalu ada nilai gotong royong, visi yang memperkuat karakter pelajar Pancasila, budaya gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, maksudnya itu dengan memasukkan budaya lokal ke lingkungan belajar di sekolah, guru dapat membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang proses pembelajaran, serta dalam pemahaman yang lebih baik dan dapat melestarikan budaya lokal mereka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kontekstual nilai luhur, kearifan budaya yang memiliki sifat semangat belajar, tidak mudah puas, dan memperluas pengetahuannya. Nah, sifat tersebut dijadikan sebagai kontekstual penguatan karakter di dalam kelas. Next slide. Salah satu permainan yang kelompok kami contohkan juga di dalam lingkungan sekolah itu ada permainan andang-andang, karena permainan andang-andang ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu keras, pantang menyerah, kerjasama yang mempertahankan kebudayaan lokal, kebersamaan serta kesatuan salah satunya yaitu permainan andang-andang ini dapat sejalan dengan penguatan karakter peserta didik sesuai dengan visi pelajar Pancasila. Bisa dilihat ada gambar di sini anak bergotong royong baik satu dengan yang lain untuk mempertahankan tata letak atau budaya yang mereka pertahankan. Jadi kelompok kami menyetujui dengan permainan andang-andang. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Cantika atas penyampaian materinya. Mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan yang dapat kami sampaikan terkait nilai-nilai luhur sosial budaya sebagai tuntunan. Jadi banyak sekali ya teman-teman nilai sosial budaya yang sangat amat bisa menjadi tuntunan dalam keberlangsungan hidup manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.